Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kurma Fuada yang berbahagia, pada kali ini kami mengundang salah satu narasumber, yaitu Bapak Sutrisna SAG MPD, yang akan membahas terkait dengan toleransi beragama dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Bapak, beberapa waktu yang lalu terjadi pemboman di wilayah Makassar, terutama lokasi tepatnya itu adalah di gereja. Kemudian beberapa hari berikutnya itu terjadi aksi teror yang dilakukan oleh seorang perempuan di Mabes Polri. Nah, berbicara terkait dengan toleransi, tentunya sangat miris ketika kita melihat bahwa pemboman ini terjadi di rumah ibadah. Padahal toleransi sendiri seringkali didengung-dengungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di negara kita. Nah, yang jadi pertanyaan, sudah berhasilkah toleransi di negara kita? Kemudian, apakah ada kesalahpahaman terkait dengan memahami apa itu toleransi? Jadi, ada hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi? Oke, terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya. Yang pertama, saya menanggapi aksi teror yang beberapa waktu yang lalu terjadi di wilayah negara Indonesia, tepatnya di Makassar, dan disusul aksi teror justru di pusat dari keamanan, yaitu di Mabes Polri. Dan pelakunya adalah seorang wanita. Lalu bagaimana pandangan tentang toleransi? Secara teoritis memang toleransi itu adalah suatu keniscayaan atau suatu keharusan dalam sebuah negara yang plural seperti Indonesia. Kalau kita tahu negara Indonesia itu penduduknya 268 juta jiwa. Sedangkan kalau kita lihat budaya dan sukunya itu lebih dari 700, tercatat di sana itu 718. Oleh karenanya pluralitas dan pemahaman terhadap toleransi itu sesuatu hal yang harus. Karena apa? Kalau tidak begitu, kita tidak akan bisa survive sebagai sebuah bangsa yang plural. Kita contohkan seperti di Amerika, itu ada 50 negara bagian yang berasal dari suku yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, tetapi sebegitu besarnya masih kalah dengan Indonesia yang sangat plural. Nah, prinsip toleransi itu perlu kita pahami bersama. Secara etimologi di dalam kebahasaan, toleransi itu satu sikap dan sifat yang menghargai atau berbeda terhadap dua kelompok. Lalu bagaimana yang perlu kita lakukan? Bahkan di dunia pun sudah membicarakan hal itu. Kita sering tahu setiap tanggal 16 November itu diperingati sebagai Hari Toleransi Dunia. Bahkan UNESCO pun sudah memberikan deklarasi terkait dengan prinsip-prinsip toleransi, yang diantaranya ada 3. Yang pertama adalah menerima keragaman, perbedaan, baik suku, agama, budaya, dan kita menghargai terhadap ekspresi yang dia lakukan, apapun bentuknya. Yang kedua adalah menghargai itu ya kita tidak mengganggu dengan keragaman yang ada dan memberikan kesempatan untuk dia mengekspresikan sesuai dengan yang dia yakini, budaya yang ada pada diri dia, dan kita memberikan waktu untuk dia mengekspresikan. Kalau sudah menerima, menghargai, tentu kita akan menghormati. Bagaimana penghormatan kita? Ya biarkan dia itu melakukan apa yang dia yakini, apa yang dia pahami, dan dibiarkan dia itu memberikan ekspresi sesuai dengan apa yang menurut dia itu sebagai sesuatu hal yang memang dihormati oleh dia. Nah, 3 hal prinsip ini yang penting untuk dipahami. Dalam konteks Indonesia itu sangat harus dilakukan, karena tanpa adanya toleransi kita tidak akan bisa hidup bersama.
seperti yang saat ini menjadi tagline dari Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Itu ya dalam rangka apa? Memahami keragaman dan menghormati serta menerima perbedaan dan memberikan peluang untuk dia mengekspresikan apa yang ada pada diri dia tanpa kita mengganggu. Ini soal bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saja. Soal konteks yang lain, semisal dalam hal beragama, dalam prinsip kita ya silahkan dia melakukan dan meyakini sesuai apa yang ada pada agama dia, kita tidak mengganggu, dan kita juga melakukan sesuai dengan agama kita tanpa mengganggu dia. Mungkin itu, Bu Rina. Nah, jadi simpelnya Pak, bagaimana kita mempraktekkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang seperti Bapak tadi jelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang plural dengan berbagai macam suku bangsa, kemudian bahasa dan agama. Tentu saja apa sih hal yang konkret yang berkaitan secara langsung dengan praktek toleransi yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih. Saya berikan contoh di dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa dimensi. Yang pertama, ada dimensi sosial kemasyarakatan. Yang kedua, ada dimensi ekonomi. Sebagai salah satu contoh, masyarakat kita yang plural, yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda keyakinan, di dalam mengarungi kehidupan, dia itu antar satu dengan yang lain itu saling ketergantungan. Contoh dalam kehidupan bermasyarakat dalam sebuah komunitas, dalam dimensi sosial masyarakat, itu kan ada contoh-contoh orang itu punya hajatan, manten, terus kesusahan, ya, dan lain sebagainya, yang setiap hari itu kita lihat prakteknya apa? Dia itu tidak mempedulikan siapa yang punya hajatan, dan tetangga yang plural tadi akan beramai-ramai dia datang memberikan dukungan, memberikan selamat dalam rangka hidup berdampingan di dalam masyarakat yang plural. Ini contoh dimensi masyarakat. Selanjutnya, kalau ada kesusahan, ada kematian, dia itu nggak mempedulikan masyarakat kita yang plural itu, yang mati beragama apa, tidak begitu. Dia nggak peduli agamanya apapun. Jadi itu mengalir saja, tidak usah kita berikan satu konsep kamu harus begini, harus begitu, tidak. Tetapi masyarakat kita itu sudah memberikan contoh. Ya tadi, dia ada orang kesusahan, siapa yang meninggal, nggak mempedulikan agamanya apa, dia akan berbondong-bondong memberikan ucapan bela sungkawa dan dia akan datang. Yang ketiga, dalam dimensi ekonomi. Ekonomi kan prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Di dalam sebuah masyarakat yang plural, untuk memenuhi kebutuhan tidak akan bisa dia tergantung dengan apa yang ada pada diri dia. Misalkan kesamaan agama, kesamaan suku, tidak bisa. Saya contohkan, kalau dalam sebuah masyarakat kecil, dia butuh makanan pokok, dia pasti akan menuju kepada salah satu tempat yang menyediakan penjual makanan yang dia butuhkan. Dan dia akan ngambil, akan beli begitu. Dan dia nggak pedulikan siapa yang jual, apakah dia itu etnis tertentu, apakah dia itu agama tertentu, dia nggak pedulikan itu. Jadi dia yang penting terpenuhi kebutuhan dia dalam bidang ekonomi tadi, dia belilah. Nah itulah interaksi yang ada di dalam masyarakat yang real, itulah yang merupakan praktek-praktek toleransi. Kita itu makhluk sosial, manusia kan dikenal dengan makhluk monodualistik. Satu sisi sebagai makhluk individu, di sisi yang lain dia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berkomunitas, bantuan maupun bersosialisasi dan berinteraksi, termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tadi harus berinteraksi dengan masyarakat luas, yang masyarakat luas itu adalah masyarakat yang plural, yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat dan biasa. Mungkin itu, Bu Rina. Nah, satu lagi yang paling penting, bagaimana Islam memandang toleransi? Jadi bagaimana toleransi dalam Islam? Oke, sebenarnya kalau di dalam Islam itu lebih detail lagi. Jadi contoh ya, di dalam Quran itu kalau mungkin surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di sana diterangkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki dan seorang perempuan, dan diciptakan dalam bentuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal. Dan kenal di sini itu plural, tidak harus seagama, tidak harus seetnis, tidak harus sebudaya. Kenal di sini adalah plural, lita'arafu. Dan bahkan di ayat itu yang di terusannya inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan itu bukan etnis, bukan agama, tetapi siapa? Ketakwaan dia kepada Tuhan. Tetapi ini dalam konteks yang Islam. Yang tadi saya kemukakan di depan adalah lita'arafu itu dalam konteks yang keseluruhan. Contoh lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam bidang kebaikan. Ini tidak mengenal ras, tidak mengenal agama. Tolonglah, berbuatlah itu. Bahkan larangan untuk kita berkompromi dalam bidang kejahatan. Itulah pandangan Islam terkait dengan kehidupan masyarakat yang kita toleran. Bahkan ada juga diartikan toleransi itu sebagai tasamuh atau mempermudah dalam arti kemudahan untuk kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bergaul dalam rangka kita menaung kehidupan bersama di masyarakat yang plural ini. Mungkin itu. Baik, demikianlah pemirsa bincang-bincang hangat kami bersama Bapak Sutrisna SAG MPD terkait dengan toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga tema kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.